Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa pecinta tenaga dalam yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga saja video film ini memberikan wawasan baru bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, ada banyak hal di dalam perbendaharaan atau khazanah TDI itu. Di dalam masalah TDI ini sudah kita jelaskan dahulu kemarin pada video-video sebelumnya, apa dan bagaimana TDI Nurullah itu, yang tentu saja harus dibedakan dengan sistem-sistem TDI atau sistem-sistem TDI pada umumnya. Saudara sekalian, satu hal yang paling pokok di dalam memahami TDI itu adalah persoalan keyakinan. Sistem TDI keyakinan mendasarkan pada pokok adalah menyangkut keyakinan dirinya untuk dan dalam pertolongan Allah. Ini sangat penting sekali. Bagaimana meyakini itu? Ada banyak cara keyakinan itu bisa dilakukan oleh seseorang. Pertama, misalnya melihat dan mendata dari sekian ribu orang anggota, dari seluruh anggota yang ada, atau sebahagiannya, bagaimana kasus mereka di lapangan. Ini akan menambah keyakinan pada diri kita. Maksud saya misalnya begini, bagaimana ketika anggota TDI sedang dicopet orang, apakah berhasil, sukses atau tidak? Bagaimana ketika TDI dipukul orang dari belakang, ada yang memukul dari muka, di kejadian yang sebenarnya, bukan hanya aspek kasat mata pada latihan-latihannya atau pada atraksi dan demo di antara mereka, tapi adalah kejadian di lapangan. Bagaimana mereka ketika sedang berkendaraan jatuh, terbanting-banting, jatuh ke jurang, bagaimana mereka? Apakah mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana ketika mereka dikeroyok oleh orang lain? Kalau sudah begitu, tinggal lagi memperhatikan kualitas. Adakah di antara mereka yang kejadian itu sampai mampu memingsankan orang, pingsan orang, pingsan beneran, atau dengan kemampuan sabdanya mampu memerintahkan orang tidur misalnya, sekian lama tidurnya, atau dengan kemampuan dirinya itu dia mampu menjadikan orang sakit ketika orang itu memukul dia atau muntah darah misalnya. Dan di antara kejadian-kejadian itu banyak sekali hal-hal seperti itu. Dengan mendengar atau memahami hal-hal seperti itu atau cerita langsung yang bersangkutan dari kejadian, akan menambah keyakinan pada diri kita. Termasuk bagaimana mereka ketika menghadapi binatang, meskipun binatang itu hal-hal yang mungkin jarang kita temui. Misalnya kalau dalam istilah Banjar itu ada namanya tabuan. Ada cerita anggota kena tabuan itu, dia tidak apa-apa. Yang kalau tabuan itu menggigit manusia biasanya akan bengkak tubuhnya, sakit dia. Apalagi kalau sampai 3 atau 5 ekor tabuan yang menggigit dia, pasti bahkan orang meyakinkan itu bisa mati. Tapi bagi anggota TDI ternyata itu tidak apa-apa. Bahkan ada anggota yang lain kejadian dia tidak bisa menggigit, malah mau menggigit mati tabuannya. Ini sesuatu hal yang luar biasa terjadi dan seharusnya bisa atau bisa dijadikan acuan kita untuk memahami tentang TDI itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, TDI itu basis yang paling mendasar adalah persoalan keyakinan kepada Allah. Tinggi atau tidaknya TDI itu juga bagian yang terpenting adalah keyakinan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saudara sekalian,
Ada orang pakai pisau atau pakai pedang atau pakai mandau, atau istilah Banjarnya adalah pakai parang. Dia dibacok di hadapannya, dia tenang saja. Kalau pakai ilmu silat misalnya, biasanya apa? Biasanya nangkis atau menghindar. Kalau orang kita menggunakan alat juga, kita tangkis dengan alat kita atau menghindar sambil membacokkan. Tapi ini tidak berdiri sekonyong-konyong. Tidak diperkenankan dalam tidi itu menangkis. Menangkis dengan tangan tidak diperkenankan. Apalagi kalau ada pisau nusuk begini, kita nangkap pisaunya, itu tidak diperkenankan. Tidi melambangkan sikap pasrah yang penuh keyakinan bahwa Allah akan menolong kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza ajamta fatawakkal 'alallah." Apabila engkau sudah bertetap hati keyakinanmu kepada Allah, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Ini basisnya. Anda ingat barangkali cerita tentang Nabi Ibrahim, bagaimana dia ketika dimasukkan di dalam apinya Namrud, ingin dibakar tubuhnya, dia berkata kepada Tuhannya, "Hasbi Allah wa ni'mal wakil." Ini yang disarikan di dalam hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi. Wa qaulu Ibrahim alaihissalam binari Namrud, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Ibrahim dibakar dengan api Namrud, Nabi Ibrahim hanya ucapan tawakalnya kepada Allah, hasbi Allah, cukup aku berpegang kepada Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah sebagai wakil dan penolongku. Ini dasar, basis ini basis tidi. Jadi basisnya adalah satu keyakinannya, yang kedua adalah keyakinan kita kepada Allah itu didasarkan kepada pengalaman para nabi-nabi sebelumnya, pengalaman orang-orang dalam Al-Quran. Ya, begitu caranya. Dari sebuah kejadian-kejadian itu yang bisa memberikan keyakinan kepada kita. Dengan keyakinan kita, hubungan dekat kita kepada Allah, Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, barang siapa di antara hambanya yang berdoa kepada dirinya, maka pastajib lakum, Allah akan mengabulkan doanya. Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku nanti bertanya wahai Muhammad kepada tentang diriku, di mana aku, katakan saja fa inni qarib, kata Allah, Allah aku sangat dekat kepadamu, sangat dekat kepadamu. Kalau kamu minta tolong, ijasta'anta fastain bila, Allah akan menolong kamu. Ini dasarnya. Jadi tidak menggunakan wasilah-wasilah, tawasul-tawasul kepada sehanu, tidak. Itu dilarang di dalam agama, dan itu mendualismekan tauhid kita. Sedangkan dalam tidi mengajarkan kepada kita adalah ketauhidan kepada Allah, begitu mendalamnya. Ini dasar. Anda bisa memperhatikan hal-hal seperti ini dengan sebuah keyakinan. Yang ketiga, saudara sekalian, keyakinan itu bisa kita peroleh pula dengan cara hal-hal bahwa dari kejadian-kejadian para nabi, bagaimana Allah menolong hambanya, dengan mengasumsikan pada pikiran kita sesuatu yang tidak masuk akal bisa terjadi dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Sesuatu yang tidak masuk akal bisa terjadi dalam kehidupan ini, dan disitulah bagian daripada sistem tidi. Tidak masuk akalnya tidi itu apa? Banyak, saudara sekalian. Orang nusuk sama kita pakai senjata ke perut kita, kita mengatakan Allahu Akbar misalnya, ya Allah tolong aku misalnya. Oh, kok kenapa tidak ada ikhtiar, kata orang. Ya ikhtiarnya itu, tidinya itu ikhtiar namanya. Tidinya itulah syariatnya, tidinya itulah sesuatu yang sifatnya usaha kita kepada Allah untuk meminta pertolongannya. Ini yang paling mendasar. Jadi yang ketiga adalah memberikan asumsi pada pikiran kita bahwasanya sesuatu yang tidak masuk akal itu bisa terjadi di mana dan kapanpun. Dan apalagi kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka Dia akan melakukannya dengan sekehendaknya. Fa'ala lima yurid. Tidak ada seorang pun bisa menahannya. Wa tu'izzu man yasha wa tuzillu man yasha. Kalau Allah ingin memuliakan seseorang dengan pertolongannya, kenapa tidak? Bisa ditolong Allah.
meskipun itu tidak masuk akal. Kalau Allah ingin menghinakan seseorang, kenapa tidak? Meskipun itu tidak masuk akal. Kenapa sih perlu harus masuk akal? Ada orang berkata bahwa tidi itu ilmu yang menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Katanya karena tidak masuk akal. Di dalam agama itu semuanya masuk akal. Karena ada hadis katanya la dina liman la akla lahu, tidak beragama orang tidak menggunakan akalnya. Betul itu. Tapi akal yang bagaimana menggunakan yang benar? Banyak kasus dalam agama yang tidak masuk akal. Nabi Isa alaihissalam, masuk akal nggak dia dilahirkan tanpa bapak? Ketika dia kecil bisa ngomong kepada orang lain, bisa bicara kepada orang lain, bahwa ibunya tidak berzina ketika orang menuduh ibunya berzina. Masih jabang bayi dia bisa ngomong. Tidak ada satupun manusia yang pernah bisa bicara waktu bayi selain daripada Nabi Isa alaihissalam. Fa'ayyidna biruhil kudus, kami kuatkan Isa itu dengan Ruhul Kudus. Betul ya. Kasus lain, Ashabul Kahfi, bagaimana mereka bisa tidur ribuan tahun lamanya. Adakah manusia bisa pernah, atau masuk akalkah manusia bisa tidur ribuan tahun? Tidak masuk akal. Tapi keyakinan kepada agama memberikan keyakinan akal kepada kita untuk meyakini bahwasanya itu bisa terjadi. Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api, siapa yang bisa selamat? Dengan mukjizat Allah, dengan ayat Allah, pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim. Ya Allah, hanya kepadamu hamba berserah diri, tolong hamba. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukup engkau sebagai pedoman hamba, kata Ibrahim. Nabi SAW bagaimana dia diselamatkan Allah ketika dia melakukan hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq gelisah kanan kiri berjalan. Kenapa kamu gelisah? Kata Rasulullah kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, saya khawatir kalau mereka melihat engkau ya Rasulullah. La tahjan, kata Rasulullah, jangan kamu takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini adalah sesuatu kejadian yang tidak masuk akal semuanya. Ada orang sakit, makan mati, Nabi Isa bisa menghidupkannya kembali. Itu yang ada di dalam Al-Quran, dan itu harus kita yakini. Jadi pertanyaan saya kepada Anda yang mengatakan bahwasanya agama itu tidak masuk akal, apanya yang masuk akal? Memang agama ada yang bagian-bagian bersifat dogmatis itu tidak bisa masuk akal, namun dengan keyakinan akal kita. Disinilah bagian spiritualnya, dan disinilah kedudukan Tidi Nurullah itu. Meskipun juga bagian yang lain ada yang banyak masuk akalnya, misalnya di dalam bidang pengobatan nanti. Bagaimana mengobati penyakit ternyata melalui suatu proses. Ada gerakan di dalam tubuh orang, perubahan fisik nanti. Kalau ada orang bisul atau kanker payudara, misalnya dipukulnya, diobatinya dengan tidi, bisa sembuh sedikit demi sedikit. Ada yang bengkak, pembengkakannya mulai berkurang dan seterusnya. Ini sesuatu sisi yang objektifnya, yang masuk akalnya, yang bisa dipahamkan di dalam tidi. Nah, itu barangkali sekelumit dari bagian pemahaman tentang tidi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat Jo.